Film diawali dengan memperlihatkan seorang petapa sakti yang sedang berkultivasi di langit. Namun, beberapa waktu kemudian ia dikejutkan dengan formasi dewa yang tiba-tiba terbentuk. Hal itu berarti akan ada pergantian dinasti di bumi yang dinilai langit sebagai dinasti yang buruk jika terus berlanjut. Nah, kali ini Dewa Langit bernama Jenderal Sing akan direinkarnasikan ke bumi melalui klan burung yang diberikan pusaka sayap petir oleh langit. Sinyal tersebut rupanya juga disadari oleh ketua klan burung bernama Ji Chang dan juga sang penguasa dinasti saat itu bernama Wen Wen yang melihat belalang surgawi mulai turun yang memiliki arti bahwa reinkarnasi Jenderal Sing akan muncul dari klan burung. Wen Wen tentu tak rela jika dinastinya digantikan walaupun penduduk menderita. Oleh karena itu tanpa basa-basi, sebagian besar klan burung pun dengan cepat telah ia habisi hingga tersisa seorang komandan perang dan 2 anak kembarnya. Untungnya, petapa sakti datang tepat waktu hingga sang komandan berhasil memberi seluruh kekuatan klan burung melalui pusaka sayap petir kepada salah satu bayi yang diberi nama Xin Huan. Sedangkan saudara kembarnya yang lain diberi nama Lei Zhenzi yang tak memiliki kekuatan spesial apapun alias bayi biasa. Petapa sakti pun langsung membawa Wen Wen ke dimensi lain untuk bertarung. Setelah beradu kekuatan, ternyata Wen Wen kalah dan terluka cukup parah. Hingga dengan liciknya seorang anak buahnya pun datang menyelamatkan Wen Wen dari jebakan dimensi. Petapa sakti langsung kembali ke tempat semula dan bertemu dengan ketua klan burung alias Ji Chang yang diberi amanat untuk merawat kedua bayi kembar tersebut. Singkat cerita, 18 tahun kemudian, Lei Zhenzi tumbuh menjadi remaja yang selalu diremehkan oleh teman-temannya karena sering bertindak konyol dan juga lemah, bahkan sering dicap sebagai pengecut. Tapi setiap itu terjadi, Xin Huan langsung bertindak hingga orang-orang yang menghina Lei Zhenzi ketakutan karena memang Xin Huan dikenal sebagai pemuda kuat dan berbakat kungfu sejak kecil. Beberapa waktu kemudian, Ji Chang memanggil kedua anak angkatnya karena tak lain ingin memberitahu amanat penting dari petapa sakti yang telah dititipkan sejak 18 tahun lalu. Rupanya amanat tersebut ditujukan khusus untuk Xin Huan sebagai titisan Jenderal Sing. Sebuah peta diberikan padanya, di mana Xin Huan harus menemukan keberadaan tongkat naga emas sebagai senjata pusaka Jenderal Sing. Mendengar hal tersebut, Lei Zhenzi pun semangat ingin ikut, tak ingin ketinggalan dalam petualangan mencari tongkat naga emas. Keesokan harinya berangkatlah mereka bertiga melalui perjalanan panjang dan berbagai medan. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di titik lokasi yang dimaksud oleh peta. Namun, tiba-tiba muncul penghalang besar yang menutupi jalan. Dengan konyolnya, Lei Zhenzi percaya diri memukul dinding yang menghalangi misi saudara kembarnya. Ia pun langsung kesakitan, tapi tak lama kemudian, dinding raksasa tersebut runtuh dan muncullah patung yang memegang pusaka tongkat naga emas dengan rantai pelindungnya. Lei Zhenzi senang karena saudaranya kini dapat memiliki pusaka langit tersebut. Tapi siapa sangka, sekuat tenaga Xin Huan mengambilnya justru malah terpental. Lei Zhenzi kesal pada kelakuan tongkat tersebut dan tanpa pikir panjang ia pun ingin mengambil agar diberikan pada Xin Huan. Dan ternyata rantai pelindung pun putus dengan sendirinya hingga dengan gagah Lei Zhenzi mampu mengambil tongkat naga emas. Singkat cerita, sampailah mereka kembali ke istana. Semua orang termasuk petapa sakti hadir menyambut dan memberi selamat pada Xin Huan yang terlihat malu karena sebenarnya ia tak mampu mengambil tongkat naga emas. Lei Zhenzi pun juga datang dan menegaskan bahwa ia bangga membantu Xin Huan membawakan pusaka tersebut dan mengatakan bahwa Xin Huan lah yang telah bekerja keras mengambil tongkat naga emas. Semua pun percaya dan akhirnya petapa sakti mengatakan bahwa besok Xin Huan akan ikut bersamanya untuk dilatih di gunung hingga siap mendapat kekuatan setara dewa. Dengan demikian, esok harinya Xin Huan pun pamit pada ayah dan saudara kembarnya lalu ikut bersama petapa sakti melalui portal pintu kemana saja. Disitulah petapa sakti mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa Xin Huan bukanlah titisan Jenderal Sing, karena sang petapa merasakan bahwa energi tongkat naga emas justru berada pada diri Lei Zhenzi. Tak lama kemudian, sang ayah juga datang dan mengatakan bahwa kekuatan titisan Jenderal Sing untuk menyelamatkan dunia dan merubah dinasti hanya bisa tercapai jika memiliki pusaka sayap petir. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, pusaka tersebut harus dikeluarkan dari tubuh Xin Yuan, yang konsekuensinya adalah kematian. Xin Huan pun marah dan menolak, lalu saat akan dieksekusi, tanpa diduga datanglah Wen Wen sang penguasa dinasti bersama anak buahnya yang dengan cepat menculik Xin Huan agar dinastinya terus berjaya tanpa gangguan. Di tempat berbeda, Wen Wen menghasut Xin Huan dengan ilusi palsu tentang masa lalu saat ia masih bayi yang memperlihatkan Ji Chang ingin menguasai dunia dan menghabisi seluruh klan burung. Lebih jauh, Wen Wen menghasut Xin Huan untuk menghabisi Lei Zhenzi yang kini jadi andalan sang ayah demi kehormatan klan burung. Sementara itu, Lei Zhenzi ditemani sahabatnya diajak petapa sakti ke tempat rahasia untuk mengembangkan sihir dan melatihnya.
Wen Wen pun tentu tak mau kalah. Ia melatih Xin Huan agar pusaka sayap petir dapat tumbuh dan terus meyakinkannya bahwa Xin Huan lah titisan Jenderal Xing yang sebenarnya dan tak ada yang boleh merebut posisi tersebut. Dalam bimbingan petapa sakti, titik-titik Chi Lei Zhenji pun dibuka secara maksimal. Hari demi hari berlalu dengan berlatih. Tapi tiba-tiba, petapa sakti mendapat info bahwa Xin Huan telah menangkap sang ayah. Di situ Lei Zhenji sangat cemas dan ingin pergi menolong, namun kekuatannya masih belum meningkat pesat. Oleh karena itulah, petapa sakti terpaksa memberi pil naga emas yang akan membangkitkan kekuatan dahsyat dalam tubuh Lei Zhenji jika diperlukan. Di tempat berbeda, Ji Chang sedang dituduh dan dihajar oleh Xin Huan yang telah terpengaruh ilusi palsu Wen Wen yang mengatakan Ji Chang sebagai penjahat. Untungnya tak lama kemudian, Lei Zhenji datang dengan tongkat naga emasnya. Xin Huan yang tak bisa dinasehati kebenaran mulai mengamuk dan menyerang. Lei Zhenji yang berhati baik tak mau balik menyerang. Justru ia hampir merelakan dirinya tertusuk tombak iblis Xin Huan yang untungnya masih ada setitik keraguan untuk menembus tubuh Lei Zhenji. Saat itu pula Xin Huan melihat bahwa Lei Zhenji masih menyimpan mainan yang diberinya saat masih kecil. Xin Huan pun pergi begitu saja dan batal menghabisinya. Singkat cerita, Lei Zhenji telah kembali dalam markas bersama yang lainnya. Di situ ia bersikeras ingin menyelamatkan Xin Huan walaupun ia paham sebagai titisan Jenderal Xing harus menyelamatkan dunia dengan mengekstrak pusaka sayap petir dari Xin Huan. Tapi Lei Zhenji tak akan melakukannya jika itu beresiko menghancurkan jiwa saudaranya. Di tempat berbeda, Wen Wen terus menghasut Xin Huan bahwa Lei Zhenji harus dihabisi jika dirinya ingin menjadi titisan Jenderal Xing dan menumbuhkan sayap petir dengan maksimal. Wen Wen memberi kesempatan terakhir pada Xin Huan untuk menghabisi saudaranya, dan sayangnya, Xin Huan pun terhasut hingga mengorbankan dirinya untuk masuk dalam formasi pemusnah dewa dengan kekuatan iblis yang semakin menelan jiwa. Beberapa waktu kemudian, Lei Zhenji bergerak ke markas Wen Wen untuk menyelamatkan Xin Huan. Tapi di tengah jalan rupanya Xin Huan telah menunggu kedatangannya. Pertarungan pun tak terhindarkan di mana tujuan Xin Huan adalah menghabisi Lei Zhenji. Sedangkan tujuan Lei Zhenji adalah untuk menyadarkan dan menyelamatkan Xin Huan. Setelah kalah, Lei Zhenji pun disandra dalam markas Wen Wen. Ia masih hidup karena telah menelan pil naga emas yang memberinya perlindungan dari kehancuran. Sedangkan Xin Huan diajak ke sebuah ruangan rahasia dan dihajar dari belakang untuk mengekstrak kekuatan sayap petirnya hingga tujuan Wen Wen yang sebenarnya untuk mendapat kekuatan klan burung tercapai. Di situ pula Xin Huan jadi sadar siapa musuh sebenarnya yang telah memberi ilusi palsu. Tak lama kemudian, Lei Zhenji datang setelah dibebaskan oleh petapa sakti. Namun hal itu terlambat karena formasi pemusnah dewa telah terbuka dengan kekuatan klan burung dan harus dilawan oleh formasi dewa. Namun Lei Zhenji tak mau mengorbankan Xin Huan dengan mengambil sayap petir dari tubuhnya. Di tengah pertarungan, rupanya formasi pemusnah dewa hampir mencapai puncaknya membahayakan langit dan bumi. Xin Huan dan Lei Zhenji akhirnya terbang cepat dan berhasil menyusul. Namun saat di ketinggian, rupanya Xin Huan sekarang sangat ikhlas untuk menyerahkan sayap petir pada Lei Zhenji. Walaupun hal itu ditentang Lei Zhenji dan beresiko menghancurkan jiwa Xin Huan. Setelah itu Xin Huan pun jatuh dan hancur terkena formasi pemusnah dewa. Dengan demikian, disitulah kekuatan sebenarnya dari Lei Zhenji bangkit. Dan dalam sekejap, formasi pemusnah dewa hancur tanpa sisa. Lalu dirinya menjadi kesatria naga emas yang tak lain adalah titisan Jenderal Xing. Tak lama kemudian, jurus dewa tingkat tinggi ia kerahkan untuk menata ulang bumi menjadi lebih baik dan menghancurkan dinasti suram dari penguasa Wen Wen. Setelah itu Lei Zhenji pun mulai mengelilingi bumi, namun tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah!